ya kan? Berarti kakeknya si Sukmawati ini, Bu Sukmawati ini juga Freemason? Freemason. Tokoh bahkan? Menurut Wycliffe. 13 tokoh yang menggerakkan Freemason di Jawa. Kakeknya Sukmawati dong? Kakeknya Sukmawati. Bapaknya Bung Karno? Bapak Bung Karno. Begitu. Jadi ya? iya, menarik kalau kita mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno? Ada hal di kepala gue yang ingin gue tanyakan kepada Babe adalah mengenai sejarah Yahudi di Indonesia. Kapan pertama kalinya Yahudi di Indonesia? Ngapain mereka pertama kali datang ke Indonesia? Menurut Babe, Yahudi itu seperti apa sih Be di Indonesia di awalnya mulai Be datang ke sini Be? Mereka itu kebanyakan datang ke sini setelah Turki Ottoman menguasai Konstantinopel pada 1435. Jadi mereka dirugikan karena peran dia dalam perniagaan di Eropa jatuh. Berhubung naiknya peran dari Ottoman. Nah, dia tidak bisa menghadapi Ottoman, lalu dia mencari negara-negara atau tempat-tempat yang dikuasai oleh Ottoman, dikuasai oleh Turki Osmani kan. Nah, pertama mereka datang itu pada 1539 menurut Ferdinand Mendes Pinto. Ferdinand Mendes Pinto? Iya. Oh, yang ini buku yang Babe baca ini Be ya? Iya. Adventure of Mendes Pinto ya Be ya? Iya. Nih guys, buku Ferdinand Mendes Pinto. Dari sumber ini Be? Dari sumber ini. Oke. Dari sumber ini bisa dipercaya karena ditulis pada zamannya, pada masanya, pada masa peristiwa kedatangan orang-orang Yahudi di Jawa pada 1539. Disaksikan oleh Mendes Pinto dan rombongannya yang berjumlah 7 orang, jadi 8 orang semua. Dia menyaksikan itu, dan yang datang ke sini adalah orang-orang dari Achem. Achem itu sebuah tempat di Aljazair, di sebelah timur kota di sebelah barat kota Algier. Mereka disebut Achem. Mereka adalah Yahudi barbar. Orang-orang Indonesia, orang-orang di Jawa dan Sumatera juga tidak bisa menyebut Achem, dia sebut Asem. Asem. Oke. Oh, Asem dari situ arahnya. Dari situ Asem. Apa namanya, di kota Jakarta kota, Asem K, kan artinya K itu hunian atau kampung. Kampung Asem. Kampung Asem. Itu kampung mereka. Kampungnya Yahudi itu. Yang datang pada abad 16. Iya. Sebelum VOC dia datang ke sini. Mereka adalah pelarian setelah mereka dikalahkan oleh Pasuruan. Mereka lari ke Jakarta dan bikin keonaran di Jakarta. Mereka bikin keonaran di Jakarta. Lalu mereka juga dimusuhi orang-orang Jakarta. Lalu mereka berhuni di tempat yang khusus, yaitu Asem K itu. Asem K. Ya. Kayak Karangasem gitu, itu juga sama. Kira-kira begitu ya? Karang kan artinya hunian. Hunian. Masa huniannya asem? Huniannya orang asem. Masa hunian pun asem kan? Kalau bau asem bebas. Saya khawatir juga berasal dari situ. Ya kan, jangan-jangan yang dilawan, diperangi oleh deodoran selama berpuluh-puluh tahun adalah asem yang itu, yang berasal dari dia, ya kan? Iya. Nah, kira-kira begitu. Nah, barulah kemudian setelah VOC yang banyak datang Yahudi dari Eropa Timur. Itu kita sebut Polonia. Sebenarnya itu Polandia. Polandia itu banyak datang ke sini. Dikatakan Polonia itu adalah lidah orang-orang Inka, orang Brazil. Untuk menyebut Polandia itu Polonia, gitu. Jadi di sini ada kampungnya di Mester. Di Medan juga ada, ya kan? Di sekitar lapangan terbang lama. Lapangan terbang lama, ya. Medan itu Polonia namanya. Hanya ada 2 Polonia, di Jakarta dan di Medan. Lalu yang lainnya itu disebut Zion. Orang kampung bilang Siong. Nah, Siong K
Itu sebuah kampung di sebelah selatan Jembatan Batu Kota. Kampung Siongka itu berhadapan dengan kampung orang Turki. Beos yang sekarang jadi SKA kan, Stasiun Kereta Api. Itu adalah Bey. Bey itu orang Turki, Os itu artinya hunian. Jadi dia berhadapan di situ. Berhadapan-hadapan tuh, Be ya? Berhadapan. Turki dan Yahudi ini ya? Iya, berhadapan di daerah kota. Itu waktu Siongka dia membangun sinagog ya. Banyak dia bikin sinagog di Jakarta dan mereka itu kemudian meredup generasi Siong ini kan. Sisa-sisa Siong itu adalah pada lem yang dibekukan untuk gelasan layang-layang. Gelasan benang layang-layang. Itu kan campurannya Siongka. Di samping beling tumbukan beling dicampur lemnya itu. Di lemnya itu dari Yahudi. Oke, jadi produk Yahudi tuh gelasan. Iya. Itu. Kita berpindah kemudian pada masa pemerintah Hindia Belanda, proyek yang paling besar yaitu Blavatsky ya. Blavatsky itu perempuan Yahudi New York. Yang datang ke sini, dia kaya raya, dia bangun sinagog, dia bangun perpustakaan, library dan sebagainya yang sekarang udah jadi tempat Indosat atau satelit itu di pojokan air mancur Gambir. Dia di situ. Itu tempat itu besar sekali dia buat. Kemudian juga dia memakai Société de Harmonie yang sekarang jadi Seknek. Kemudian juga Bapenas yang sekarang di Menteng. Di Menteng itu The Star Van Oosten, Bintang Timur. Itu Bapenas sekarang. Itu juga tempat memanggil setan. Wow. Ya, itu di situ ketika itu terbentuk atau beroperasi, di situ sudah terbentuk perkumpulan Freemasonry. Freemasonry itu Freemason. Nah, pusatnya ada di Jalan Budi Utomo. Jalan Budi Utomo sebelumnya adalah Freemasonry Weg namanya. Sebelumnya. Jadi tempat Kongres Pemuda yang pertama 1926. 28? Bukan, 26. 26 ya. Kongres Pemuda yang melahirkan sebuah pemuda itu Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda yang pertama 1926 itu di Freemasonry Weg. Itu di mana, Be? Yang SMA 1 tuh di mana? Bukan SMA 1, itu yang sekarang menjadi farmasi, gedung farmasi. Begitu kita masuk ya kan, dari arah lapangan Banteng, sebelah kiri itu gedung farmasi. Nah, itu dulu adalah itu pusatnya Freemason di Indonesia. Iya. Di situ. Freemason. Jadi Freemasonry atau Freemasonry itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Jadi dari 36 Gubernur Jenderal Hindia Belanda sampai Jepang datang, 35 itu merangkap ketua Freemasonry. Wow, segitu kuatnya Freemason Yahudi itu di Indonesia dulu, Be? Sangat kuat. Bahkan itu organisasi ya, Be ya? Itu organisasi. Maaf, Be. Bahkan pada tahun tahun-tahun 30 itu Freemasonry itu meningkat aktivitasnya berkat 13 tokoh. Itu disebut dalam buku Indonesian Modern History oleh Rick Craft dari Australia. 13 orang itu termasuk Raden Sukemi. Ayahnya bapaknya Bung Karno. Bapaknya Bung Karno. Wow. Tokoh Freemason. Wow. Iya kan? Ya. Ayahnya Bung Karno tokoh Freemason, Be. Kakeknya Sukmawati. Iya. Yang kemarin barusan. Kalau orang Manado bilang DP Opa. Dia punya apa? DP Opa. Itu tokoh Freemason, Be? Itu memang nyata dan diakui? Diakui ya, baca saja Rick Craft. Saya nggak pernah main rujukan. Di Rick Craft ada 13 nama itu. Iya. Yang 12 saya nggak mau sebut dah, ya kan? Nah, itu.
Nah, jadi cukup kuat mereka. Jadi organisasi yang pada saat masa itu organisasi yang sangat kuat itu, Be, ya? Ya artinya dia bisa memfasilitasi Kongres Pemuda pertama. Gubernur 36-36-nya 35. 35-nya Dari 36. Freemason. Freemason. Wow. Jadi dia memfasilitasi Kongres Pemuda pertama. Itu waktu serangan terhadap Islam hebat juga di Kongres itu kan. Iya. Maka Kongres Pemuda kedua reaksi terhadap Kongres Pemuda pertama. Oh gitu. Iya. Iya. Kongres Pemuda pertama yang hadir adalah perorangan. Maka dalam Kongres Pemuda kedua yang hadir adalah utusan organisasi. Oh. Dia bertentangan itu sebenarnya. Oke. Karena ini didonasi oleh Freemasonry dan bahkan rahib-rahib pada pidato. Rahib pidato dari 36 35 itu ketua Freemason. Wow. Ya. Itu menurut apa namanya Oud Batavia, buku yang ditulis oleh Dahan, ya kan? Berarti kayak misalnya kakeknya si Sukmawati ini, Bu Sukmawati ini juga Freemason. Freemason, Tokoh bahkan. menurut Wycliffe. 13 tokoh yang menggerakkan Freemason di Jawa. Kakeknya Sukmawati, Be. Kakeknya Sukmawati, Bapaknya Bung Karno. bapaknya Bung Karno. Begitu. Jadi, Iya, Be, ya? iya menarik kalau kita menelusuri jejak-jejak lama kan. Sejarah kan sebuah kesinambungan, gak ada yang terputus. Jadi nggak bisa masa sekarang kita lepaskan dengan masa lalu. Iya. Jadi kita akan mengerti dengan baik apa yang terjadi di masa sekarang kalau kita mengerti Pelajari masa lalu. sejarahnya. Pelajari sejarahnya. Tapi gini, Be, kayak misalnya orang-orang yang misalnya yang beragama, jadi Pak Sukemi ini bukan Muslim. Oh, wallahu alam, tapi menurut pengakuan Bung Karno, dia belajar tentang Tuhan dari pembantu rumah tangga. Oh, bukan dari bapaknya? Enggak. Oh, jadi Bung Karno juga, wow. Ini menarik nih, Be, menarik banget. Apa ya? Jadi Freemason itu arahnya gerakannya apa sih, Be? Gerakannya apakah untuk menguasai satu peradaban atau mereka itu untuk apa? Untuk apa tujuan mereka itu, Be? Datang ke Itu Indonesia. kalau kata orang zaman dulu untuk membuat orang-orang tuh freedenker, berpikir bebas tentang agama. Oke. Jadi tanpa sekatan-sekatan agama. Iya. Jadi pikiran-pikiran yang merdeka kan begitu. Gagasan dari Freemasonry. Iya, Tapi akhirnya kan ujungnya politik juga. Politik juga. Oke. Nah, kalau kayak sampai sekarang ini, Be, gerakan-gerakan Freemason itu masih ada nggak, Be, menurut Be? Iya ada dan sempat dilarang oleh Bung Karno malah. Bung Karno malah melarang itu? Melarang. Pada zaman beliau berkuasa ada 12 yayasan atau perkumpulan yang ditenggarai sebagai berafiliasi dengan komunitas Yahudi itu dibubarkan, termasuk Rotary Club, Lions Club. Lions Club. Ya, pada zaman Bung Karno kan dilarang. Iya. Dilarang zaman Bung Karno. Oke. Nah, terus gini, Be, kalau memang iya bapaknya Bung Karno adalah tokoh Freemason, kenapa dia melarang? Disitulah Bung Karno itu dapat kita simpulkan dia kehilangan image father. Image father. Dia kehilangan karena itu kok sampai dari seorang pembantu rumah tangga dia belajar konsep-konsep tentang ketuhanan. Iya, dan menjadi Islam. Lalu kemudian diperkuat lagi ketika berkenalan dengan Haji Omar Said Cokroaminoto. Wow, ya, guru beliau itu ya. Iya. Di situlah terbentuk. Dan Bung Karno itu zaman Jepang pun dia pergi sholat, ya pergi sembahyang Idul Fitri, ada videonya, ada filmnya kan. Zaman Jepang. Jadi Bung Karno itu sangat dekat dengan lingkungan Islam, ya kan. Bung Karno itu menghormati Nabi besar Muhammad SAW. Dialah yang memelopori Maulid di istana, jangan salah kan. Wow, tapi ini anaknya malah begini, Be. Dia sangat menghormati. Jadi terlalu BW ya, black and white antara bapak dan anak. Kalau kita lihat sejarahnya Bung Karno. Kita tadi sudah sebut bagaimana hubungan dia dengan Ustadz Ahmad Hasan kan. Kita sudah sebut di kesempatan lain kan. Di video sebelumnya, Be. Di video sebelumnya.
kita sudah sebutkan itu. Jadi Bung Karno ini menjadi sangat anti Israel kan. Bagaimana dia tidak pernah mau mengakui Israel negara Indonesia sampai hari ini kan. Itu kan Bung Karno. Itu kan keteguhan hati Bung Karno. Jadi apa namanya, mestinya seorang Soekarnois tidak boleh berpikir seperti Sukmawati. Karena beliaulah yang membubarkan itu, Be, ya. Bubarkan 12. Membubarkan gerakan Freemason itu. 12. Itu bisa dilihat dalam lembaran negara, ada kok. Iya, iya. Dibubarkan. Iya, iya, iya. Kan Rotary, Lion Club apa itu kan baru berdiri di zaman Orde Baru. Iya, 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 iya. Terus gini, Be. Kalau yang gerakan-gerakan yang terlihat sekarang, Be. Freemason, kalau misalnya kayak Lions Club, Rotary, kebetulan saya juga waktu itu kan saya pernah bergabung, Be. Saya menjadi presiden multidistrik, presiden distriknya Leo Clubnya, Be. Itu pemudanya Lions Club. Tapi saya pada saat itu kan saya udah pimpinan itu, Be. Udah pimpinan dan berhubungan dengan para presiden-presiden distrik internasional. Saya nggak ada ngelihat di situ ada gerakan Yahudi di situ, Be. Ya enggak, memang enggak kelihatan. Karena Anda kan bukan inti. Enggak, kan saya udah levelnya ke presiden distrik, Be. Iya situ, bisa, tapi bukan inti. Mungkin aja yang inti juga bukan presiden. Oh, oke. Ya kan? Iya, iya. Kan iya, itu ada yang inti-intinya. Iya, 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 iya. Mereka kan dalam rekrutmen jago. Walaupun tidak selamanya berhasil. Misalnya dia rekrut Haji Agus Salim, kan nggak berhasil. Ketika masih di kayu tanam, Haji Agus Salim masih di HBS ya, di kayu tanam itu bagaimana Kartini bisa tahu? Kartini di Jepara, Haji Agus Salim di kayu tanam. Kartini dalam surat-suratnya mengatakan ada seorang yang sangat cerdas, orang Minangkabau yang sekarang sedang belajar di kayu tanam. Bagaimana dia bisa tahu? Kan tentu dari Mrs. Abendanon. Iya, iya, intelijen. Iya, semacam itu. Dia kalau rekrutmen jago. Oke, tujuannya apa, Be? Yahudi ini datang sini, Be? Pertama adalah mengurangi peran Turki Ottoman di zaman itu kan yang terlalu kuat. Turki kan Kekhilafahan itu. tidak kekhilafahan. Turki kan membantunya melewati perdagangan. Nggak ada kekhilafahan atau yang disebut sekarang apalah yang lagi tidak disukai oleh pemerintah sekarang kan, bukan itu. Seluruh kesultanan di Indonesia kecuali Kesultanan Banten itu berorientasi ke Turki. Semuanya. Nggak ada yang enggak itu. Oh, jadi kekuatan dari Yahudi Freemason itu yang ingin mencegah menghadapi ini. Dan jangan lupa kedatangan VOC itu kan direncanakan. Bagaimana dia membentuk kompani dagang. Ya kan? Iya. Sehingga kalau ada satu perbuatan itu tidak disalahkan pemerintah Hindia Belanda. Ini adalah kompani dagang. Tapi sangat brutal penjajahan VOC pada tahun-tahun pertama dia di sini. Sangat brutal. Itu akan melakukan teror besar-besaran terhadap penduduk Indonesia pada waktu itu. Karena mereka ini di bawah kesultanan-kesultanan yang mayoritas berorientasi kepada Turki, orientasi dagang. Oke, ya. Bukan politik. Iya. Gitu. Ya, menarik banget ya guys. Jadi kira-kira seperti itu pergerakan awal mulanya Yahudi datang ke sini. Terus gerakannya seperti apa? Bahkan sampai tadi ada data yang menarik atau tadi menurut Babe, menurut siapa tadi, Be? Bukunya siapa? Sukemi itu adalah buku Reclef. Buku Reclef itu bahwa bapaknya Bung Karno adalah tokoh dari gerakan Freemason. Ya. Nah, begini sebelum kita tutup ya, kita punya warna bendera kita merah putih ya. Iya. Pilihan kita warna merah dan warna putih. Kita tidak mau mengambil biru karena itu warna Belanda. Yahudi. Oh gitu. Warna favorit Yahudi adalah biru. Oh, dasar itulah makanya dicopot birunya itu. Bukan kita biru Belanda itu kita copot. Sebab dari dulu merah putih kita udah pakai ketika kita membangun rumah. Iya. Di kuda-kuda rumah. Ya kenapa nggak merahnya dicopot gitu kan? Jadi birunya dicopot gitu kan, Be? Kita udah pakai merah putih itu waktu. Lalu Yahudi tidak suka warna oranye. Oranye Boulevard itu sekarang Jalan Imam Bonjol ya. Oranye Boulevard itu oranye warna api neraka kata Yahudi. Jadi oranye dia nggak suka. Gitu.
Jadi ini partai mesti hati-hati dalam milih warna ini. Jangan sampai oranye gitu ya. Aduh, tapi kalau partai oranye berarti bukan Yahudi berarti kan, Be? Wallahu a'lam. Saya nggak ada komentar. Tapi yang pokok jangan sembarangan dalam memilih warna karena ada klaim Yahudi. Oke. Biru warna kesayangan dia. Oke. Oranye warna yang dia nggak suka. Ya kan? Iya, Saya iya. tidak maksud Demokrat ya. Sama sekali enggak. Saya tidak mengarah ke situ. Bukan Demokrat, bukan warna biru-biru yang lain ya? Iya, Bukan, Be? atau PAN. PAN juga biru nggak saya maksudkan Iya, itu. iya. PAN kan partai Islam kan, Be? Partai Islam. Iya. Tapi itu disukai Yahudi warnanya ya? Warna itu disukai. Warna itu disukai Yahudi. Iya. Oke. Kita dulu pada zaman Bung Karno kita mengalami kesulitan tekstil. Amerika memberi bantuan tekstil kepada kita. Warna yang dia kasih biru Ben-Hur. Kebetulan film Ben-Hur baru diputar kan? Iya. Jadi biru Ben-Hur. Pas mau lebaran, sehingga Jakarta itu diwarnai oleh biru semuanya biru. Biru semua. Jangan-jangan pengusaha yang menyumbang nih Yahudi ya? Kok dikasih warna biru bukannya putih yang netral? Iya. Pernah itu kita pakai. Iya.